Kalau untuk kamar hotel tuh mereka nyebutnya bilik kelamin. Ambigu gak sih? Tapi gak apa-apa. Sekarang Pak, maaf lah mbak bang. Masuk. Gak apa-apa. Loh. Bang. Kenapa mas? Bang, lagi mana bang? Bang. Abang bawa apa bang? Lagi perkosa bumi, Pak. Perkosa bumi. Salah. Di Malaysia tidak ada bahasa ini ya. Baru-baru ini ada sedikit isu berkenaan dengan penggunaan bahasa Melayu dan bahasa Indonesia sebagai lingua franca. Adalah sebahagian netizen ni kurang berpuas hati sebab masing-masing nak pertahankan bahasa negara sendiri. Geng, korang tahu tak sebenarnya berdasarkan Astro Awani pada tahun 2014, bahasa Malaysia diangkat sebagai bahasa kelima terbesar di dunia. Antara menteri dalam kerajaan yang pernah memartabatkan bahasa Melayu ialah Yang Berhormat Tuan Ibrahim Tuan Man yang pernah memberikan ucapannya dalam bahasa Melayu ketika persidangan antarabangsa di Glasgow. Pada Februari lepas pula, Datuk Seri Ismail Sabri juga bertutur dalam bahasa Melayu ketika lawatan ke luar negara. Jadi geng, tak perlu nak berbalah pun, tak perlu nak membesarkan isu ini sebab akhirnya kedua-dua dialek besar ini akan dirujuk sebagai bahasa Melayu Indonesia. Presiden Indonesia, Joko Widodo pun dah bersetuju untuk bergerak bersama-sama dan menjadikan bahasa Melayu sebagai bahasa rasmi rantau Asia Tenggara. So, tak usah balah-balah, kita kesumpul. Betul banget kak. Saya harap teman-teman semua senang sama saya. Itu susahkan dia kok. Oke, ternyata kata senang di Indonesia dan di Malaysia itu berbeda maknanya. Sedikit beda sih. Kalau di Indonesia kata senang itu bersinonim dengan kata bahagia, gembira, happy, kayak gitu. Tapi kalau misalkan di Malaysia kata senang itu artinya mudah. So dekat video tuh Susanti kata, saya harap teman-teman senang sama saya. Maksudnya teman-temannya itu senang, bahagia, gembira atas keberadaan Susanti di Tadika Mesra itu sebagai siswa baru. So lepas tu Fizi kata, kita susahkan dia ke? Apakah kita menyusahkan dia? Tak macam tu lah. Jadi macam beza sikit perkataan senang di Malaysia dan Indonesia. Tapi lucu juga sih. Jadi unik juga. So agaknya Fizi ni kena belajar pasal bahasa Indonesia tau. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini kita akan belajar bahasa Malaysia, bahasa Melayu. Nah, bahasa Melayu dan juga bahasa Indonesia ini ada perbedaan. Jadi buat sahabatku, semoga video ini menjadi perkongsian yang menarik. Barangkali sahabat-sahabatku dari Indonesia juga menonton video ini. Jadi biar kita tidak salah paham, alangkah baiknya langsung saja kita simak video berikut. Terkadang ada juga yang sering menyalahartikan tentang kosakata bahasa Melayu. Langsung kita lanjut ke video berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi jangan sampai bergaduh-gaduh pasal bahasa. Silakan berkomentar. Yang penting semua sahabatku komentarnya membangun. Jangan sampai komentarnya saling menjatuhkan satu sama lain. Karena kita sesama manusia tentunya ingin maju bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Bahasa Melayu dan juga bahasa Indonesia sering yang bersama. Nah, itu juga kita akan belajar bahasa Melayu kosakata Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat PPTV, balik lagi di PPTV Malaysia sama aku sebagai reporter Disa di program Fun. Di video kali ini aku mau sharing nih ke kalian makna dari beberapa kosakata dalam bahasa Melayu yang kalian harus tahu dan bakal aku artiin ke bahasa Indonesia. Karena aku masih tahun pertama, jadi pas banget nih aku juga jadi sambil belajar. Dan maaf banget ya kalau misalnya pelafalannya kurang benar karena aku juga masih belajar nih. Yuk langsung aja kita mulai. Jadi pertama, kalau kalian lagi kenalan nih, biasanya kan namanya siapa gitu ya. Tapi kalau di Malaysia, mereka tuh ngomongnya nama apa gitu, jadi bukan siapa. Terus juga, kalau mau nanya tempat tinggal tuh kayak gini, awak duduk kat mana? Duduk tuh jadi bisa dibilang artinya tuh tempat tinggal. Tapi di mereka duduk tuh juga sama kok artinya kayak kita. Kayak duduk di kursi, duduk di lantai gitu. Selanjutnya ada comel. Kalian pasti tahu lah ya, comel ini artinya cantik atau imut kayak nonton. Tapi kalau di bahasa Indonesia itu artinya comel itu tukang adu.
terus cepu, terus mulut ember nih, siapa nih yang mulut ember. Ketiga yaitu pusing, atau dalam bahasa Indonesianya yaitu putar atau belok. Padahal di Indo tuh kalau nyebut pusing tuh untuk sakit kepala gak sih? Nah, kalau di Malay mereka tuh beda. Untuk sakit kepala mereka nyebutnya pening. Selain pening, untuk nyebut sakit kepala, pilek juga ada. Di mereka tuh nyebutnya selsema. Sesemol. Yang kelima ada Bukan tumpang selsema. lalu atau tepi. Bingung ya apa artinya ini? Jadi ini tuh artinya permisi atau minggir woi, minggir. Kalau minggir terlalu kasar. Tahu kan kalau lagi macet biasanya kalian gitu lah ya. Nah, tapi tumpang lalu itu lebih formal, dan kalau tepi itu kayak lebih kayak bahasa sehari-hari gitu deh. Yang ini agak unik nih. Di Indonesia kita nyebutnya semangka, tapi kalau di Malaysia itu beda banget. Coba tebak apa? Bingung ya? Nih, kayaknya ya, menurut aku mah semongko deh. Tarik ses. Semongko. Oke. Pokoknya di Malaysia itu nyebutnya tembikai. Aneh ya? Tahu ini gak sih mirip Nggak aneh ini kok, kata-katanya? Mbak. Emang sudah Tembikar. bahasa Melayu. Tahu kan tembikar? Masih soal buah-buahan, kalau di Malaysia nyebut jeruk itu tuh oren. Nah, tapi di sana juga jeruk tuh ada artinya sendiri, yaitu pickles atau acar. Selanjutnya yaitu bilik atau kamar dalam bahasa Indonesia. Dan kalau untuk kamar hotel tuh mereka nyebutnya bilik kelamin. Ambigu gak sih? Tapi gak apa-apa. Sekarang ada kita kena atau artinya dalam bahasa Indonesia itu kita harus. Jadi gak ada tuh yang namanya kita harus presentasi tugas kita sebagai sekretariat. Yang ada kita kena present tugas kita sebagai sekretariat. Next ada jom dan lepak. Apa itu jom dan lepak? Jom itu artinya hayu. Hal-hal lepak itu artinya nongkrong atau nongski. So, kalau digabungin itu jadi jom lepak. Nah, artinya hayu nongski. Nah, kan pas nongkrong nih, kita pasti pesan makan lah ya. Pas makan, ternyata kita butuh piring lebih karena teman kita minta. Emang nggak modal. Bisa, aku juga suka minta. Terus kita panggil si mangnya, penjualnya. Saya nak pinggan 1. Udah tuh, tiba-tiba sendok kalian jatuh. Panggil lagi. Saya nak sudu 1. Ngerti kan? Maksudnya tuh pinggan itu piring dan sudu itu sendok. Tapi ada juga mereka sendok, tapi beda arti. Sendok tuh di mereka kayak sendok sup yang gede gitu, tahu kan? Istilah teh di mereka juga ada banyak banget loh. Pertama nih, ada teh o atau teh panas. Terus juga ada teh o ice yang artinya es teh manis. Dan yang terakhir ada teh ice yang artinya milk tea. Bingung gak sih? Aku aja bingung. Nggak usah teh bingung, o Mbak. yang teh ice yang mana? Pusing. Tapi jangan sampai ketukar ya. Oh ya nih, katanya juga biasanya Mang itu suka nanya, makan kebungkus. Itu tuh artinya makan di sini atau dibungkus. Take away. Biasanya tuh take away juga dibilangnya tuh tapau. Habis itu di bahasa Melayu, getah itu artinya karet sayur yang coklat-coklat gitu, tahu kan? Padahal di Indo getah tuh kayak getah pohon gitu ya. Apalagi ya, oh iya, duit siling. Tahu gak duit siling? Duit siling itu Uang koin. artinya recehan, duit receh yang biasa buat Pak Ogah itu loh, yang kalau lagi muter balik jalanan, makasih Pak gitu. Last but not least ada kasut atau dalam bahasa Indonesianya yaitu sepatu. Jadi kalau kalian mau beli sepatu bilangnya kasut ya. Udah deh, gimana? Nambah gak nih kosakata kalian dalam bahasa Melayu? Kalau iya, jangan lupa ya dipakai kalau di Malay. Hitung-hitung pamer dikit kalau misalnya bisa bahasa Melayu. Nah, segitu aja dari aku. Akhir kata, saya reporter Lisa beserta tim yang bertugas mengucapkan terima kasih. Nah, baru saja kita mendengarkan belajar kosakata sehari-hari bahasa Malaysia. Apa yang diucapkan oleh kakaknya atau mbaknya memang benar, namun ada yang tidak pernah saya dengar, yaitu kamar hotel, mbaknya menyebutnya bilik kelamin. Apakah benar ya?
Jadi selama saya di Malaysia itu kalau kamar tuh ya bilik, tidak ada tambahannya. Jadi buat sahabatku yang daripada Malaysia yang lebih tahu, silakan tulis di kolom komentar. Jadi kalau di Malaysia penyebutan kamar itu hanya bilik saja, tidak ada tambahan kelaminnya ya. Katanya mbaknya itu kalau bilik hotel dia bilang katanya bilik kelamin. Jadi kalau salah atau tidaknya buat sahabatku daripada Malaysia, silakan tulis di kolom komentar ya. Jadi tidak usah gaduh, tolong dibenarkan. Karena mbaknya juga baru belajar atau kakaknya juga baru belajar. Nah, untuk sahabatku, memang perbedaan bahasa Indonesia dan Malaysia itu ada bedanya. Jadi tidak semuanya sama. Walaupun sering dibilang Indonesia dan Malaysia memiliki kesamaan bahasa, namun berbeda. Jadi semoga video ini memberi perkongsian dan juga memberi informasi kepada sahabatku semua. Nah, jangan lupa yang suka dengan video saya silahkan subscribe, like, komen, bagikan ke teman-teman Anda. Nah, untuk video originalnya ada di tulisan tersebut ya. Jadi sahabatku langsung bisa ke video originalnya dan jangan lupa subscribe juga pemilik channelnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita serumpun, jangan gaduh-gaduh karena kegaduhan tidak mendatangkan manfaat apapun.